Oke, welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental, ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian indexing the data. Jadi tujuan dari materi ini adalah gimana caranya, gitu ya, kita sebagai developer atau programmer, gitu ya, atau intinya yang membuat sebuah program, gitu, membuat alur program menjadi lebih efektif dan efisien in terms of pengeksekusian data, pembacaan data, gitu ya, dan semacamnya. Oke, nah kalau di dua video sebelumnya kan kita belajar tentang bagaimana komputer di level hardware gitu ya melakukan optimasi dalam pengeksekusian program ya kan dengan cara mendekatkan data lebih dekat dengan si alurnya gitu ya dengan arithmetic logic unitnya atau processing tempat processing the datanya gitu ya. Semakin dekat maka akan semakin cepat gitu ya. Jadi biasanya dilakukan di low level language gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakainya apa namanya Go gitu ya, atau Python atau Java, itu kemungkinan besar kita nggak sampai harus mengalokasikan datanya harus dari mana nih, memori apakah di L2 case atau di L1 case gitu ya, nggak sampai situ, biasanya itu di compiler ya. Sekarang kita akan bicara tentang indexing the data, membuat sebuah alur program gitu ya, gimana caranya supaya data yang kita simpan kita bisa cepat ngambilnya gitu. Nah, di dua video sebelumnya kita tahu ya bahwa kita sebenarnya pengen nyimpen data ya, data di komputer. Ya, tujuannya adalah ini. Ya, syaratnya pasti harus persisten pertama, ya kan? Maksudnya apa bang persisten? Persisten itu maksudnya adalah ketika komputernya mati, kita nyalain lagi, datanya nggak boleh hilang. Ya dong, masa kita ngerjain sesuatu gitu di komputer, maksudnya komputernya mati, terus nyalain lagi, tiba-tiba hilang datanya. Kan nggak seru ya. Jadi harus persisten, pertama ini. Yang kedua, kita pengen datanya ya cepat diakses gitu ya, as fast as possible gitu ya, dalam in terms of read atau write the datanya kita pengennya ya jangan sampai ngehang lah gitu ya, kita pengennya secepat sebisa mungkin si komputer itu sesuai dengan spesifikasi komputernya gitu ya. Yang ketiga adalah biasanya gitu ya kita memerlukan applications yang namanya database ya, database. Jadi untuk mengorganize the data gitu ya, biasanya kita pakai aplikasi gitu ya yang namanya database. Oke, jadi untuk ngoleksi atau ngorganisasi sebuah data gitu ya kita pakai sistem database. Nah, apa namanya ketiga syarat ini gitu ya, tiga syarat ini nanti ujungnya kita bisa nyimpan sebuah data gitu ya, nggak sebuah data sih, maksudnya kita bisa menyimpan data di komputer dengan reliable. Maksudnya reliable gimana tadi gitu ya, jadi datanya persisten, kita juga ngambil juga bisa ya relatif cepat gitu ya, nggak sampai nunggu berjam-jam ya, in terms of datanya nggak terlalu besar juga gitu. Intinya adalah reliable lah istilahnya. Jadi data yang kita minta sesuai lah ukurannya dengan kecepatan waktu diaksesnya gitu ya. Serta ada third party applications atau ya istilahnya aplikasi untuk mengorganisasi datanya pakai database teman-teman. Nah yang mau gua apa namanya concern di sini adalah bagaimana sih si database ini nge-organize the data teman-teman. Ya. Kalau kita lihat lebih dalam ya, lihat ya. Kita baru aja. Nah, ini. Jadi ada yang namanya table ada yang namanya representations of the data jadi gitu. Jadi gimana caranya si database itu merepresent sebuah data gitu ya. Nah, kita akan bicara soal yang tabel sekarang. Jadi ada database yang merepresentasikan data itu menjadi tabel, teman-teman. Oke, jadi misalkan gini. Ini di sini ada nama, di sini ada misalkan umur, misalkan. Ya. Sini. Oh, ya sorry ya, gambaran gua nggak terlalu bagus. Ini sama ini. Misalkan namanya A, ini B, ini C, ini D. Ya. Umurnya misalkan ini 21, 17, ini 25, yang satu lagi 14 misalkan. Oke. Bayangkan ini ada sejumlah N data teman-teman. Ya. Terus teman-teman pengen nyari data, misalkan tolong cari yang namanya si AAB misalkan. Misalkan ya, dan ini nggak ngurut nih, kebetulan aja ngurut ya, A, B, C, D, mungkin bawahnya Z, terus ada L misalkan di bawahnya lagi gitu ya, ini nggak ngurut gitu ya. Tapi dia pengen cari yang AAB, misalkan lu pengen nyari data dengan nama orang si AAB ini gitu ya. Lu nyari ke bawah satu-satu gitu ya.
apakah A sama dengan AB? Enggak. Terus looping lagi ke B, apakah AB sama dengan B? Enggak. Cari lagi ke bawah terus sampai kalau misalkan dia sampai di row paling akhir dan tidak ketemu, maka return ya false, dia nggak ketemu gitu ya si AB. Kalau misalkan ketemu ya udah return aja sampai si AB selesai. Nah teman-teman, ketika teman-teman melakukan hal ini di database gitu ya, nah ini nggak very efficient teman-teman. Kenapa? Karena kita melakukan sejumlah n operations gitu ya untuk n buah data. Ya dong, kalau AAB nggak ketemu, dia kan akan ngelooping untuk semua recordnya kan, sampai bawah kan. Paham ya maksudnya ya? Maka worst case-nya adalah n operations. Ya. The base case-nya adalah ya udah dia ketemu di paling awal gitu ya, O1 gitu. Cuman in average pasti akan ON teman-teman. Gitu ya. Dia akan melakukan operation sejumlah dari raw datanya. Lo bayangin ya, kalau lo punya data panjang datanya adalah misalkan 1 juta row misalkan. Lo pengen nyari 1 biji gini doang gitu. Lo harus melakukan 1 juta kali operations, not very efficient gitu ya. Nah ini disebut sebagai big O notations. Jadi perbandingan antara operasi yang dilakukan terhadap jumlah datanya gitu ya. Ini ON teman-teman. Jadi kalau ada n buah data, ya maka ini in average gitu ya. Kita harus melakukan n kali operasi, 1 juta kali operasi. Nah ini tidak very efficient teman-teman. Oke. Nah makanya ada disebut sebagai index di database itu ya, index. Nah, judulnya adalah indexing the data. Jadi kita harus melakukan indexing dari datanya teman-teman. Nah biasanya di database itu gitu ya, karena gue merefer dari buku Designing Data Intensive Applications, silahkan dibaca ya. Ini bukunya, Designing Data Intensive Applications. Ini by Martin Klapman ya. Silahkan dibaca. Ini juga sangat gue rekomendasikan ya. Buat teman-teman yang pengen belajar sistem desain, menurut gua lo mesti wajib banget baca ini dulu sebelum lo langsung memutuskan untuk belajar pakai tools ini, belajar pakai coba pakai tools ini, coba pakai open source ini. Menurut gua lebih baik lo baca dulu ini, Designing Data Intensive Applications. Lo akan mulai paham dan ngerti bagaimana sih sebenarnya database itu bekerja gitu ya. Nah, di indeks yang pengen gue bahas nanti ke depannya adalah ada 3 indeks teman-teman. Ada hash, ya, hash index, lalu ada B3 ya. Sebenarnya ada B3 kalau kita up to date gitu ya, ada yang B3, ada yang B3 plus teman-teman. Nanti gue jelasin bedanya apa gitu ya. Terus ada, ini yang seru nih, ada LSM3 plus SS tables. Nah, ketiga indeks ini ya adalah yang paling common digunakan di database sekarang gitu ya, MySQL, Postgre, Cassandra gitu ya, terus Redis untuk caching gitu ya. Hampir semua menggunakan indeks-indeks ini untuk menyimpan datanya teman-teman. Tujuan untuk apa melakukan indeks ini? Supaya tadi teman-teman kita menghindari ini ON di proses pencarian kita gitu ya, proses operations kita gitu ya. Yang tujuannya apa? Kalau kita menghindari ON ini ya pengennya lebih cepat gitu ya, bisa O log N gitu ya, atau best case-nya adalah O1. Jadi kita cuma melakukan 1 kali operations, jadi dia konstan gitu ya, dia nggak terkait dengan jumlah data. Jadi kalau pun ada 1 juta row gitu ya, dia tetap cuma melakukan 1 operations, kita bisa retrieve the data. Apakah mungkin? Yes, dengan melakukan indeks ini, terutama di hash index ya kalau yang O1 gitu. Oke. Tujuan apa? Tujuan akhirnya adalah kita pengen data kita kayak gini teman-teman. Jadi tetap persisten, tetap bisa fast ya. Again ya, fast sesuai dengan spesifikasinya gitu ya. Intinya optimal ya, bukan fast ya, sorry. Optimal, efektif gitu ya. Yang ketiga adalah di dalam database. Jadi kita bisa organize gitu ya the data di dalam sebuah aplikasi database gitu ya, entah database third party atau teman-teman mau bikin sendiri nanti database-nya gitu ya. Jadi bisa kelihatan bagaimana cara nanti teman-teman membuat database sendiri dan mengindeks data. Oke, jadi ke depan kita akan bahas macam-macam indeks mulai dari hash index dulu. Oke.